Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tat'uhu innahu bima ta'maluna basir. Shadaqallahul azim. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan iman inilah Allah akan senantiasa membimbing kita semua ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita senantiasa istiqomah dalam menjalankan ajaran Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita sekalian dapat mengisi siama Ramadan kita dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh keyakinan, dengan iman yang utuh yang secara terus-menerus kita pupuk dan kita jadikan sebagai kekuatan kita untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Hud yang saya sebutkan tadi ayat 112, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka. Maka engkau wahai Muhammad hendaklah tetap istiqomah ke jalan yang benar sebagaimana yang telah diperintahkan Allah kepadamu dan juga orang-orang yang bertaubat. Maka sesungguhnya apa yang kau lakukan Allah akan senantiasa mengetahui. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa pentingnya iman yang harus senantiasa kita pupuk dan kita kembangkan menjadi kekuatan kita untuk menjadi driver force kita dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ibadah mahdhah maupun ibadah am, ibadah-ibadah yang lain. Maka sesungguhnya dengan cara kita membiasakan diri untuk senantiasa istiqomah menjalankan apa yang menjadi kebaikan itu, menjadi amal saleh itu, maka ini akan meningkatkan kualitas iman kita sekalian. Maka jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam memupuk seseorang tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka harus memiliki sebuah kesadaran. Yang pertama adalah kesadaran kita untuk senantiasa menambah pengetahuan ilmu kita, terutama kaitannya dengan tata cara kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala melalui berbagai hal yang memang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam beragama tentu ada hal-hal yang menyangkut kaitannya dengan syariat, yang syariat itu telah membimbing kita bagaimana cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal yang lain tentu kita meningkatkan kesadaran kita untuk menambah pengetahuan kita, bagaimana kita sekalian bisa memberikan kemampuan kita untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala melalui berbagai macam pengetahuan yang telah kita kuasai dan kemudian kita amalkan. Itu menjadi sebuah kebaikan yang harus kita buktikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, bahwa untuk membangun kesadaran kita tetap istiqomah, maka ada sebuah kemampuan pada diri kita untuk memberikan motivasi kepada kita sekalian, bahwa tatkala kita menjalankan hal-hal kebaikan itu akan memberikan dorongan kepada kita sekalian
menyangkut spiritualitas kita, menyangkut hubungan di antara kita secara sosial, dan terutama adalah kesadaran kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kebiasaan yang telah kita lakukan dalam bentuk ibadah, misalnya sholat yang kita lakukan secara berjamaah di masjid, di musola, ini menjadi sebuah dorongan bagi kita sekalian. Tatkala seseorang datang ke masjid atau ke musola sholat berjamaah, maka akan ditingkatkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita secara rutin menjalankan sholat qobliyah, maka itu juga akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat 2 rakaat fajar, maka itu dinilai rakaataini qoblal fajar khairud dunya wa ma fiha. Salat 2 rakaat tatkala sebelum fajar itu adalah ini merupakan sebuah perbuatan yang kalau itu dihitung maka nilainya lebih baik dari dunia dan seisinya. Inilah hal-hal yang baik yang harus menjadi bagian dari rutinitas yang harus kita lakukan setiap hari. Tentu yang ketiga adalah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tetap istiqomah untuk menjalankan kebaikan-kebaikan itu. Doa yang senantiasa kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika. Wahai Zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah istiqomah di agamamu. Inilah yang harus kita lakukan jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa pentingnya istiqomah dalam kehidupan ini, meski itu hal-hal yang sederhana dan hal-hal yang kecil. Rasulullah Muhammad SAW pernah memberikan bimbingan kepada kita sekalian bagaimana seseorang itu senantiasa menjaga sebuah perbuatan amal soleh, yang amal soleh itu meski hal yang sangat kecil. Ahabul a'mal indallah adwamuha wa inqalla. Sebuah perbuatan mesti hal yang biasa, tapi kemudian itu kita jadikan sebagai bentuk istiqomah, rutinitas kita jaga, maka perbuatan itu akan memberikan sebuah nilai yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan itu perbuatan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah cerita, karena kebiasaan orang untuk menjaga istiqomah perbuatan baik itu, tentu kita pernah membaca di HP kita, di WA kita, ada seorang tukang becak, yang tukang becak itu telah mendedikasikan dirinya dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dengan kemampuannya. Di setiap hari Jumat, siapapun yang naik becaknya akan digratiskan. Maka suatu hari ada seorang yang naik becak itu dan kemudian minta diantarkan ke suatu tempat. Maka tatkala sampai di tempat itu, kemudian oleh orang yang naik becak itu dikasihkan uang 20.000. Nah, tatkala itu kemudian oleh tukang becak itu ditolak. Mohon maaf Bapak, saya sudah berazam, berniat bahwa di setiap hari Jumat siapapun yang naik becak saya, maka itu gratis. Nah, ini orang menjadi penasaran. Jumat berikutnya dicoba lagi, kemudian dikasih sampai di tempat, kemudian dikasih 200.000, 10 kali lipat banyaknya. Nah, kemudian diberikan kepada tukang becak. Apa yang disampaikan oleh tukang becak itu? Oh, mohon maaf Bapak, saya sudah berazam, berniat setiap orang yang naik becak saya di hari Jumat maka gratis. Maka orang ini menjadi penasaran. Tatkala penasaran, dicarilah rumahnya itu. Tatkala sampai di rumahnya, kemudian pintu diketok dan keluarlah orang yang agak sepuh, seorang perempuan yang masih memakai mukena. Kemudian menemui orang itu, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Ya, saya adalah orang yang pernah naik becak yang naiki oleh Bapak. Nah, oleh karena itu saya melihat Bapak dan Ibu betapa kemudian mengingatkan saya dan kemudian menyadarkan saya betapa pentingnya orang untuk senantiasa istiqomah dalam menjalankan kebaikan. Maka saya mohon Ibu, Bapak minta
KTP-nya dan Bapak Ibu saya hajikan tahun ini. Inilah luar biasa Bapak Ibu sekalian, karena istiqomah itulah kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa indahnya istiqomah memberikan jaminan kepada kita sekalian. Allah Subhanahu wa taala telah menjamin itu semua kepada kita sekalian. Yang jaminan Allah itu tentu kita sekalian menjadi orang-orang yang kemudian menjadi sadar. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat Fussilat ayat 30, innalladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Inilah firman Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang-orang yang telah menetapkan pada dirinya bahwa Allah itu adalah Tuhannya, Allahus Samad, Allah tepat bergantung kemudian istiqomah, maka Allah telah menurunkan malaikat, telah membimbing kepada orang tersebut dan menyampaikan kepada orang tersebut, wala takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannah. Jangan kau khawatir, jangan engkau merasa sedih, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan, berita gembira, engkau akan mendapatkan kebahagiaan kelak di akhirat, jannah, surga Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menjamin orang-orang yang memiliki kekuatan dan kemampuan istiqomah pada dirinya untuk menjalankan kebaikan itu dan secara terus-menerus dilakukan, maka sesungguhnya itulah yang akan menopang dan memberikan kepada kita sekalian untuk keselamatan kita kelak di akhirat, sesuai dengan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah. Wahai ya Allah, berikanlah kami kehidupan di dunia ini yang baik, hasanah, wa fil akhirati hasanah. Demikian juga kelak di akhirat mendapatkan hidup yang baik. Wa qina adzabannar, dan jauhkanlah dari api neraka. Maka bagi orang yang istiqomah telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang mendapatkan apa yang ia inginkan itu, yaitu di dunia hasanah, dan kelak di akhirat akan memperoleh kehidupan yang bahagia. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi penting bagi kita sekalian hendaknya menjadi kebiasaan, ya, kebaikan-kebaikan yang harus kita lakukan itu meski hal yang kecil, maka mari kita jaga, kita jadikan sebagai kekuatan kita untuk mendongkrak dan memudahkan kita. Bahkan dalam bulan puasa ini kita telah dididik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa membaca Al-Qur'an, tadarus Al-Qur'an. Maka dengan rutin kita baca Al-Qur'an itu, maka kelak akan menjamin kita masuk surga melalui pintu Ar-Rayyan. Dan Al-Quran nanti akan mencari orang-orang yang biasa membaca Al-Quran itu untuk melalui pintu masuk surga, melalui pintu Ar-Rayyan. Mudah-mudahan kita sekalian dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hambanya yang senantiasa sanggup untuk melestarikan kebaikan-kebaikan meski hal yang kecil, tetapi itu kita jaga dan itu kita jadikan sebagai kekuatan kita untuk mendapatkan rahmat dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Nasru minallah wa kunqar basyirul mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.